Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Windy Salsabila. Di sini saya anggota dari kelompok 3 dari kelas 2B dengan nomor NPM A1A0210052, mata kuliah keterampilan dasar menulis dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Wisman MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT dari kerjasama kelompok saya, yaitu tentang teknik menulis. Adapun yang saya jelaskan yaitu A. Pengertian teknik menulis. B. Jenis teknik menulis. Yang pertama yaitu teknik menulis bebas atau yang disebut dengan free writing. Yang kedua yaitu teknik menulis dengan kerangka. Yang ketiga, teknik menulis buritan. Yang keempat, teknik menulis dengan foto. Dan yang kelima yaitu teknik menulis dengan data. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari teknik menulis. Teknik menulis adalah teknik yang harus diperhatikan dalam menulis, seperti kaidah pedoman EBI, tanda baca, dan lain-lain. Sedangkan menurut para ahli, yaitu pendapat dari Saleh Abbas tahun 2006-125, keterampilan atau teknik menulis adalah kemampuan yang mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung dengan ketetapan bahasa yang digunakan, kosakata dan gramatikal, dan penggunaan ejaan. Atau juga bisa dibilang teknik menulis adalah teknik yang dimana dilakukan agar tulisan yang dihasilkan mampu menyampaikan suatu pesan kepada seorang pembaca. Namun, perlu diingat bahwa pesan itu yang tersampaikan harus tulisan yang dibuat berstruktur dan rapi. Dan harus mengetahui pesan apa yang hendak kita sampaikan dan mempengaruhi jenis tulisan yang akan kita buat. Nah, itu tadi penjelasan maupun pengertian dari teknik menulis. Sekarang saya akan menjelaskan bagian jenis-jenis dari teknik menulis. Yang pertama yaitu teknik menulis bebas atau yang disebut dengan teknik menulis free writing. Menulis bebas adalah sebuah teknik yang penting dan menguntungkan bagi penulis manapun, tetapi secara spesifik sengaja diperuntukkan bagi penulis non-linear atau sembarangan. Teknik ini memampukan pikiran untuk memunculkan ide-ide yang biasanya tidak akan muncul ke permukaan ketika menggunakan kerangka kerja yang linear atau yang disebut berproses. Adanya teknik menulis dengan bebas di sini, bagaimana sih kita mengetahui misal bagaimana caranya teknik menulis dengan bebas atau yang disebut dengan free writing? Di sini kita harus tahu dulu bagaimana cara agar bisa dikatakan dengan teknik menulis bebas. Yaitu yang pertama, bebaskan diri Anda untuk menuliskan apa yang ada di sekitar Anda. Apa saja yang Anda alami misalkan hari ini atau minggu ini dan apa yang Anda sedang rasakan. Seperti misalnya, coba Anda bayangkan sejenak jika menulis itu seperti berbincang atau mengobrol. Lakukan saja dengan santai tanpa perlu merasa terbebani. Teknik ini juga bisa disebut dengan teknik menulis bebas atau free writing. Mungkin
Tidak banyak penulis atau orang lain yang menyukai teknik ini. Tetapi dengan teknik menulis ini justru otak kita bekerja dengan lebih baik. Jika sebelumnya nge-like atau macet, misal otak kita menjadi sulit berhenti menulis. Sebelum memulai teknik ini, memang ada baiknya tentukan dulu apa topiknya. Jika sudah ketemu, lakukan teknik ini dengan menulis bebas. Teruslah menulis seperti air yang mengalir. Teknik menulis bebas ini sangat membantu penulis yang mengalami stuck di tengah jalan. Terus selanjutnya yang kedua yaitu teknik menulis dengan kerangka. Teknik menulis kerangka atau kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan karangan. Teknik menulis dengan kerangka ini menggunakan kerangka untuk yang bisa dikembangkan menjadi tulisan, seperti tulisan yang menggunakan teknik menulis dengan sebuah kerangka. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknik menulis buritan. Teknik tulisan buritan adalah di mana suatu proses dimulai dari bagian utamanya terlebih. Kembangkan tulisannya sampai satu paragraf dari bagian utama ini, kemudian kita flashback ke belakang untuk mendapatkan cerita atau alasan mengapa bagian utama ini bisa terjadi. Secara tidak sadar, kita akan menulis secara mengalir. Teknik menulis secara buritan ini juga cukup ampuh bila Anda sudah memastikan topik atau bagian utamanya, atau bagian konfliknya, atau pesan yang ingin disampaikan. Teknik menulis buritan ini banyak bermanfaat untuk tulisan yang bersifat narasi seperti cerita atau yang lainnya. Yang keempat yaitu teknik menulis dengan foto. Teknik menulis ini merupakan teknik yang banyak digunakan untuk menuliskan berita atau kegiatan. Teknik ini membutuhkan foto-foto atau menulis. Teknik ini sangat mudah, hanya saja butuh banyak gambar untuk menghasilkan tulisan. Teknik menulis dengan foto ini juga bisa kita urutkan sesuai dengan apa yang menurut kita paling baik. Misal, kita urutkan berdasarkan waktu pengambilan atau objek yang akan diceritakan. Setiap foto kita berikan caption atau deskripsi singkat apa yang ada dalam foto tersebut. Kalau setiap deskripsi itu kita kembangkan, akan menjadi sebuah tulisan yang mengalir. Teknik ini juga sangat mudah dilakukan, tetapi kita memang harus punya foto untuk bisa melakukan teknik ini. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, teknik menulis dengan data. Teknik menulis ini adalah salah satu teknik menulis yang dilakukan untuk menghasilkan tulisan ilmiah. Kita harus mempunyai data sebelum menuliskan dengan teknik menulis ini. Data-data tersebut kemudian kita olah dengan baik dengan pengolahan data yang sederhana sampai mungkin menggunakan perangkat kecerdasan buatan. Setidaknya kita memang harus mempunyai kemampuan membaca data. Data bisa berupa tabel atau grafik. Saat ini mencari data sudah sangat mudah. Salah satu sumber data yang sering saya pakai ialah Google Trends. Baiklah, itu saja penjelasan dari materi saya tentang pengertian teknik menulis serta jenis-jenisnya. Apa ada yang kurang, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.